Seperti apa job desk dan KPI dari high performers. Jadi high performers ini biasanya masuk dalam kategori level A players, level A employee. Biasanya jumlah mereka hanya 10% di perusahaan. Mereka ini adalah orang-orang pilihan, biasanya masuk dalam radar top management. Nah, supaya bisa menjadi high performers, kira-kira hal penting apa yang perlu Anda persiapkan? Kali ini saya mau sharing yang pertama adalah dari job desk dan KPI Anda. Jadi high performers ini biasanya mereka membuat job desk sendiri. Dalam arti, job desk dan KPI dari perusahaan itu adalah standar minimal. Mereka punya level sendiri, level benchmark sendiri yang membuat mereka unik. Seperti apa sih prosesnya? Yang pertama, Anda harus melakukan benchmark ya. Jadi benchmark yang bagus, kalau saya sendiri menyarankan Anda bisa lihat dari ranking yang muncul dalam Human Capital Index. Jadi kalau kita lihat di layar di atas, Anda bisa lihat Human Capital Index versi 2020 ya, yang dikeluarkan oleh World Bank itu Anda bisa lihat, let's say 20 terbesar di dunia. Siapa negara itu? Kalau Anda bisa incar 5 negara terbesar, 5 ranking terbesar, Anda intip. Di negara itu, yang Anda intip adalah qualification dan skill framework di negara itu. Jadi biasanya negara yang Human Capital Index-nya bagus, mereka mempunyai standar yang luar biasa terhadap workforce mereka ya, jadi terhadap employee profesional itu, even pada satu job tertentu mereka punya standar yang bagus ya. Yang kedua, Anda bisa melihat kompetensi model dari posisi yang Anda ingin kembangkan, ya, dari job desk yang Anda ingin kembangkan. Kompetensi model bisa dari perusahaan yang besar, mereka kadang-kadang sharing, atau bisa juga Anda melihat dari organisasi lain atau dari asosiasi, itu sangat memungkinkan. Yang ketiga, Anda bisa mengintip dari mungkin eksekutif, education, learning center, ya, atau vacancy dari perusahaan-perusahaan besar, Anda bisa melihat desk ya atau posisi yang dilamar itu membutuhkan skill apa saja. Berikut ini adalah beberapa contoh. Jadi misalnya Anda lihat di benchmark yang saya lakukan, saya ketik di Google ya. Jadi katakanlah saya mencari satu posisi gitu, data scientist yang sekarang ini kelihatan cukup seksi ya. Data scientist di sini Anda bisa lihat datanya itu kalau di Google Anda bisa melihat dari IBM, kita udah tahu IBM punya standar tertentu ya, kemudian dari government, kemudian ada dari higher education institution, di situ dari RMIT contohnya aja satu, kemudian ada juga dari job profile, dari prospektus mereka seperti apa yang dibutuhkan ya. Kemudian Anda bisa mengintip dari antar negara, misalnya Anda lihat dari Singapura ya, di situ jelas sekali dia membutuhkan job desk-nya apa saja. Bisa lihat Anda bandingkan kira-kira yang aku perlu improve dalam 1 tahun ini atau butuh 3 tahun, apa yang perlu saya planning gitu ya. Jadi mungkin di job desk-nya Anda bisa intip, atau di performance appraisal mereka juga buka-bukaan, mereka sharing ya. Dan juga ada kadang-kadang ada matriksnya skill dan kompetensi, itu bagus banget. Jadi untuk satu posisi tertentu mungkin Anda butuh 2-3 tahun membuat benchmark sendiri, membuat planning sendiri untuk career path Anda. Semoga informasi ini berguna.